Semua yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, itu ada dalam kepedulian hati-Mu. Yang kami percaya El Shaddai, Engkau yang bersama dengan kami, Engkau yang ada dengan kami, Engkau yang besar, Engkau yang setia, Engkau Immanuel dalam hidup ini. Dan kami percaya waktu-Mu Tuhan selalu yang terbaik untuk hidup kami. Mari bersama katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
Tuhan. Apapun yang kita lakukan, tetap percaya kebaikannya, kekuatannya. Immanuel, Dia beserta dengan kita. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan. Tuhanku terlebih besar, lebih besar dari masalahmu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau yang setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Mari tetap percaya padanya. Tak pernah terlambat
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Berjumpa lagi dengan saya, Monica Hitipeu. Baiklah, sebelum kita mulai membaca firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala hormat, pujian, dan syukur kami pulangkan kepada Engkau Bapa yang sangat baik. Terima kasih jikalau pada pagi ini kami boleh ada di hadapan hadirat-Mu. Tolong kami, mampukan kami, sehingga apa yang kami persembahkan kepada Engkau berupa korban kami menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih sebelum kami memulai semua kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami sadar bahwa kami tidak bisa hidup lepas daripada kasih karunia dan anugerah-Mu. Kami tidak bisa hidup lepas dari perkenanan-Mu Tuhan. Untuk itu kami mengangkat tangan dan berserah. Bapa, kerajaan-Mu datang. Engkau menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Dan kami boleh ada dalam kehendak-Mu yang sempurna, bukan kehendak yang diizinkan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah kami pada pagi ini. Terima kasih untuk mengajarkan kami banyak hal pada pagi ini. Dan terima kasih, tolong mampukan kami untuk paham apa yang kami belajar hari ini. Dan kami dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam semuanya itu, nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Roh Kudus ambil acara, Roh Kudus akan mengajarkan setiap kami pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang ibadah pada pagi ini seperti yang kita lakukan, itu kita lakukan secara sadar sebelum kita melakukan semua aktivitas kita pada pagi ini. Dan JKI buat wadah ibadah pagi, kita beri nama intimacy, artinya keintiman, artinya kemesraan, artinya kerukunan, keakraban. JKI mengadakan ini sebagai lonceng pengingat bagi kita semua, agar sebelum kita beraktivitas, kita mengambil waktu untuk memulai segala sesuatu, menaruhkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Pagi ini kita akan bicara tentang ibadah. Tentunya sebelum kita beraktivitas, kita akan memulai ibadah kita sebagai rasa ucapan syukur kita untuk apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca dari Kejadian 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, dan Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebahagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkannya, Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saya mengajak kita baca sampai di ayat 5, tetapi nanti setelah ibadah ini selesai, saudara bisa membaca full dari perikop ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, cerita pada hari ini, pada pagi ini yang kita baca dalam kitab Kejadian, ada dua orang yang mempersembahkan korban bagi Allah. Ayat ketiga dan yang keempat, Kain mempersembahkan sebahagian dari hasil tanah. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak lembu, lemak-lemaknya. Itu yang firman Tuhan tadi kita baca. Dulu orang kalau beribadah tidak seperti kita saat ini di dalam gedung.
Orang dulu waktu beribadah mereka membuat mezbah dan mereka membawa persembahan mereka di atas mezbah tersebut. Jadi pada saat seseorang datang membawa korban di atas mezbah, itu tandanya mereka sedang beribadah. Kita membaca perikop ini, Kain datang membawa hasil dari pekerjaan tangannya. Dia adalah seorang petani, jadi dia membawa hasil pertanian untuk dipersembahkan kepada Allah. Begitupun dengan Habel, dia adalah seorang gembala, jadi dia membawa hasil peternakannya kepada Allah sebagai korban persembahan. Kita perhatikan dua orang yang sama datang membawa persembahan, sama-sama beribadah. Tetapi firman Tuhan mencatat persembahan yang satu diterima dan persembahan yang lain ditolak. Itu kita bisa baca di ayat keempat dan ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semuanya sama seperti pagi ini, kita semuanya suka datang membawa persembahan kita sebagai korban untuk ibadah kita. Kita tidak hidup di zaman dulu yang membawa kambing domba hasil bumi, tetapi pagi ini kita datang membawa ucapan syukur kita sebagai persembahan kita yang hidup kepada Tuhan. Pertanyaannya, kita melihat cerita yang tadi, dua orang beribadah, dua-dua membawa korban persembahan, lalu yang satu diterima dan yang satu ditolak. Pada pagi ini, saudara dan saya, kita datang membawa korban persembahan kita. Pertanyaannya, jikalau Allah pernah menolak salah satu dari persembahan yang kedua saudara ini bawakan kepada Allah, maka Allah juga pasti bisa menolak persembahan yang kita bawakan kepada Dia pada pagi ini. Waktu saya mengatakan hal ini bagi Bapak Ibu, tolong saya jangan dimarah. Karena kalau Tuhan bisa terima persembahan Habel dan menolak persembahan Kain, maka saya kira kita sama-sama datang beribadah, akan tetapi ibadah kita ditolak seperti Kain atau diterima seperti Habel. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya pagi ini, kenapa sih sampai persembahan ibadah Habel diterima dan persembahan atau ibadah Kain ditolak? Nah, sebelum kita lanjut, saya mencatat seperti ini. Persembahan itu adalah inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan. Jadi pada saat kita membawa persembahan kita, persembahan yang kita bawa pada pagi ini adalah puji-pujian kita, itu adalah inisiatif pribadi kita atau respon kita mempersembahkan kasih kita kepada Tuhan atas berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kita. Kita lanjut Bapak Ibu. Dalam membuat khotbah ini, saya berpikir dan saya bertanya kepada anak-anak saya di rumah. Saya bertanya kepada Kiting. Kiting, Mami mau nanya. Waktu kita membaca firman ini, terus Tuhan menolak Kain. Tuhan menerima persembahannya Habel. Kenapa ya? Lalu dia katakan seperti ini, Mam, menurut Kiting, karena Kain tidak mempersembahkan apa yang Habel persembahkan. Habel persembahkan darah dari domba. Lalu saya bilang, Mami juga setuju. Tetapi kita lihat Alkitab mencatat bahwa Kain itu adalah seorang petani.
Jadi yang dia persembahkan adalah hasil dari pertanian dia. Sedangkan Habel adalah seorang gembala, peternak. Jadi dia pasti membawa hasil dari ternakannya. Lalu apa penyebab Kain ditolak, Habel diterima? Banyak kali saya tidak mendapat jawabannya. Tetapi waktu saya membaca di Ibrani 11 ayat 4, dikatakan seperti ini. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Apa penyebab kenapa Kain ditolak, Habel diterima? Saya baca Ibrani 11 ayat 4 katakan karena iman. Bapak Ibu Saudara sekalian, Habel mempersembahkan korban, persembahan. Kain mempersembahkan korban, persembahan. Habel diterima, Kain tidak diterima. Masalahnya bukan korban persembahannya, bukan apa yang mereka bawakan kepada Tuhan. Tetapi Ibrani 11 mencatat bahwa iman mereka. Habel mempersembahkan persembahan dia dengan iman. Kita mengadakan ibadah, kita bawa persembahan kita, yaitu ucapan mulut yang memuliakan Allah. Tetapi kalau kita lakukan, kalau kita bawa persembahan kita, yaitu ucapan mulut yang mempermuliakan Allah, tetapi tanpa iman di dalamnya, pertanyaannya, bagaimana? Karena ditulis di atas, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itu Ibrani 11 ayat 6. Jadi pada saat kita membawa korban, kita, ucapan bibir mulut kita kepada Allah sebagai ibadah kita, tanpa sikap beriman, tanpa iman kita, maka itu akan sia-sia saja. Bisa jadi persembahan kita, bisa jadi ibadah kita adalah ibadah yang ditolak. Lalu saudara bilang begini, ibu ini sok tahu, tapi kita kembali kepada firman Tuhan. Dikatakan Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Berarti poin yang pertama, pada saat kita datang membawa korban persembahan kita yang dituntut oleh Allah, yang dituntut firman Tuhan, kebenaran ini berkata iman yang harus disertai. Lalu saudara katakan seperti ini, kita tahu, kita banyak mengetahui tentang apa itu iman, kita bahkan tidak usah diberitahu, kita tahu iman itu seperti apa, bahkan kita hidup hari-harinya dengan iman. Tetapi sudah pasti yang tahu hati kita, yang tahu keberadaan kita, hanya kita dengan Allah. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membaca satu ayat lagi di 1 Yohanes 3 ayat 12, mengatakan seperti ini. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat, yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. 1 Yohanes 3 ayat 12, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat, yang membunuh adiknya.
Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Kalau kita berbicara tentang iman, kita tahu Habel datang mempersembahkan korban karena dia beriman. Kain, dia tidak beriman. Kenapa? Karena jahat. Dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 12, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Ia membunuh adiknya, dia membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat. Bicara tentang perbuatan, saya baca di bahasa terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan seperti ini: janganlah kita seperti Kain yang menjadi anak iblis dan membunuh saudaranya, sebab hal-hal yang dilakukannya adalah salah, tetapi hal-hal yang dilakukan saudaranya adalah benar. Hal-hal yang dilakukannya adalah salah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mendapat sesuatu seperti ini. Waktu kita datang beribadah, kita datang membawa korban persembahan kita, bibir mulut kita yang memuji, yang mempermuliakan Allah atas apa yang Allah telah kerjakan dalam hidup kita, apa yang telah kita terima daripada Allah. Tetapi kadang-kadang kita datang beriringan dengan hal-hal yang kita belum bereskan di hadapan Allah. Ini menyangkut hati, ini menyangkut kepribadian kita. Dikatakan tadi saya baca, jangan kita seperti Kain yang menjadi anak iblis dan membunuh saudaranya, sebab yang dilakukannya adalah salah. Kadang-kadang dalam hidup kita ada hal-hal yang salah yang kita perbuat, tetapi tanpa pemberesan kita tetap datang dan kita membawa persembahan kita, kita membawa korban kita. Kadang-kadang kita izinkan hal ini terjadi tanpa pemberesan, kita sodorkan persembahan kita kepada Allah. Lalu menurut kita, itu hal sepele. Menurut kita, itu tidak apa-apa. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita di pagi ini, hal-hal yang dilakukannya adalah salah. Dikatakan bahwa hal-hal ini jahat di mata Allah. Jadi sebelum kita datang membawa korban persembahan kita, sebelum kita datang beribadah, apabila ada hal-hal dalam hati kita yang harus dibereskan, tinggalkan dulu persembahan kita. Bereskan dulu hal-hal yang harus dibereskan, baru kita datang sodorkan persembahan kita kepada Allah. Karena ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia bisa melihat kita, tampilan kita, manusia bisa melihat wajah kita, tetapi dia tidak mengetahui hati kita. Tetapi Allah mengetahui kedalaman hati kita. Apa yang ada di dalam hati kita yang belum dibereskan, itulah yang ditilik Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 12, Kain berasal dari si jahat. Juga dia katakan bahwa Kain membunuh adiknya. Kalau pagi ini saya mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita, bahkan saya dulu tanpa terasa, saya ini hidup sebagai seorang pembunuh. Tetapi waktu kebenaran ini disodorkan, saya marah. Kita tidak punya gaya hidup seperti Kain yang benar-benar membunuh saudaranya langsung. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kita bisa jadi pembunuh dan kita bisa membunuh saudara-saudara kita itu lewat perkataan kita. Kita bisa membunuh sesama kita, kita bisa membunuh saudara-saudara lewat perkataan kita. Bahkan kita lihat dalam Matius
Matius 15 ayat 18 Tuhan Yesus katakan seperti ini, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati, dan ini menajiskan orang. Diperhadapkan dengan hal ini, tolong saya jangan dimarah. Tetapi hal-hal ini harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi ini, supaya kita belajar bersama-sama, sehingga pada saat kita membawa korban persembahan, kita beribadah kepada Tuhan, ibadah kita tidak ditolak seperti ibadahnya Kain, tetapi ibadah kita akan diterima seperti ibadah Habal. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lanjut di poin kedua. Poin selanjutnya kita akan lanjut sharing kita pada pagi ini di part yang kedua. Pada akhirnya saya berdoa pagi ini buat Bapak Ibu yang menyaksikan Intermercy pada pagi ini, biarlah kebenaran firman ini mengendap dalam hati dan pemikiran kita. Biarlah firman ini menetap dalam hati kita. Biarlah firman ini menegur kita. Biarlah firman ini membuat kita tersentak. Biarlah firman ini membuat dan menolong kita untuk kembali, sehingga dalam keadaan benar kita membawa korban persembahan kita kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus pada pagi ini kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran yang dibentangkan kepada kami. Tolong kami, mampukan kami sehingga kami dapat mempersembahkan korban yang benar, ibadah kami yang benar di hadapan Engkau. Kami datang membawa korban persembahan kami dengan tindakan iman kami, karena kami tahu kami mungkin dapat menipu banyak orang, tetapi Tuhan, kami tidak bisa berlari daripada Engkau, karena Engkau mengenal setiap hati kami. Engkau mengenal hati pikiran kami. Untuk itu kami datang, kami terbuka di hadapan Engkau. Tolong mampukan kami Tuhan, sehingga bukan saja menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi tolong mampukan kami supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap pendengar pada pagi ini Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka yang terbaring sakit karena sakit penyakit, mereka yang mempunyai masalah dan persoalan, mereka yang pada saat ini berseru dan menjerit kepada Engkau karena tekanan kehidupan mereka. Tuhan, belas kasihan-Mu atas mereka. Tuhan, waktu dan jarak tidak dapat membatasi kuasa Allah untuk menjamah mereka. Hamba berdoa Tuhan, jamah mereka, pulihkan mereka dalam keadaan apapun mereka pada saat ini. Tolong mampukan mereka untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau untuk segala sesuatu yang baik yang Tuhan telah berikan kepada kami. Pada pagi ini juga Tuhan, hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami. Hamba berdoa untuk presiden, wakil presiden. Hamba berdoa untuk jajaran pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah. Berdoa untuk orang-orang yang ada di Bali ini. Berdoa untuk kota di mana Engkau membuang kami, di mana kami tinggal di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, kami memang terbatas, tetapi kuasa Allah tidak pernah terbatas untuk setiap kami yang ada di sini. Berdoa secara khusus ya Bapa, untuk orang-orang yang ada di balik terali besi. Kami berdoa Tuhan untuk apa yang sudah mereka lakukan. Kami berdoa untuk hukuman yang sudah mereka terima. Bahkan untuk orang-orang yang tidak bersalah tetapi mereka ada di sana. Berikan kekuatan kepada mereka. Tolong mereka, mampukan mereka untuk sadar bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Biarlah sukacita yang daripada Engkau Tuhan menjadi bahagian milik setiap orang yang pada hari ini mendengar firman ini. Terima kasih Tuhan untuk mendengarkan doa kami. Terima kasih ya Bapa untuk menjawab doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami
kami akan kesalahan kami, seperti kami ini sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari kekal hingga kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.